kelas kita yang keempat. Iya. Ya. Mas Rinto bisa buka? Bisa lihat screen-nya? Bisa. Oke. Bisa, 44. Iya. Oke. Nah, kita mulai dengan biasa, intermezzo. Intermezzo. Io napotevano, Peter Bajok, on Pochitiak. Io napot, Piroska vagyok, örvendek. Én is örvendek. Örülök, hogy megismerhettem. Én is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Nana pasti udah pernah denger kan semua ini, Nak? Iya. Udah semuanya ya? Ada beberapa yang nggak ngerti. Mas Rinto gimana, Mas Rinto? Sudah pernah dengar salah satu, dua Iya, kata? salah satu. Iya, pernah dengar. Oke, yang pertama ya. Io napot Peter Bajok. Artinya apa, Mas Rinto kira-kira? Selamat siang, saya Peter. Terus and Hochiliat. Apa kabar? Menurut Nana, apa, Nak? Un itu dia, Anda, tapi karena dia subjek jadi pakai T. Benar. Nama Anda siapa? Aha, benar. Nama Anda siapa? Terus yang berikutnya, Io napot Piroska Bajok. Artinya nama saya Piroska. Piroska. Örvendek. Örvendek itu apa? Businessman. Örvendek itu artinya seperti senang bertemu denganmu. Iya. Tapi ini sopan. Jadi kalau awalnya ada ketemu bos atau di meeting bisnis meeting, nah itu kita bilangnya örvendek. Pejabat. Ya. Jadi umpamanya kalau Mas Rinto lagi kerja ketemu atasan, gitu kan, atau mau ada atasan baru datang, bisa bilang senang bertemu dengan Anda, örvendek. Jawabannya ini örvendek. Oke. Nah, ada versi berikutnya, yaitu örülök, hogy megismerhettem. Versi lain. Itu artinya saya senang bisa berkenalan dengan Anda. Tapi ini diucapkan biasanya kalau kita mau berpisah. Jadi kita mau berpisah, terus kita habis meeting ketemu klien baru, terus setelah meeting kita berpisah, kita bilang aku senang bisa berkenalan dengan Anda. Jadi artinya sama dengan örvendek, tapi yang örvendek dikatakan di depan, örülök, hogy megismerhettem dikatakan di belakang. Oke. Viszontlátásra udah semuanya udah tahu ya. Sudah. Wislat. Oke, coba kalau kalau Mas Rinto yang Peter, Nana yang Piroska deh. Oke. Ayo Mas Peter. Io napot Peter Bajok out if check. Ulangi, Mas. Io napot Peter Bajok out if check. If check. Out if check. If yak. If yak. Out if yak. Io napot Piroska vagyok. Örvendek. Én is örvendek. Örülök, hogy megismerhettem. Én is. Viszontlátásra. Sorry, ini ada yang asal ini Megismer, bukan Megir, tapi Megismer. Megismerhettem.
Sorry. Bocah. Oke. Ini konteks profesional ya. Konteks resmi, formalis. Sekarang kita lihat kalau konteksnya yang nggak formal. Oke. Kalau nggak formal, mirip sebenarnya. Sama nih, Peter ketemu dengan teman baru. Nah, Sia Peter vagyok. Téged hogy hívnak? Szia, Erzsébet vagyok. Örülök, hogy megismerhettelek. Én is. Viszlát. Nah, di sini bisa dilihat kalau konteks yang tidak formal, kita menggunakan téged. Ya. Kamu. Téged itu Mhm. artinya kamu, tapi bentuk objek. Nanti kita akan belajar di sesi sendiri. Jadi intinya, kalau mau bertanya nama, konteksnya nggak formal, kita gunakan kalimat tanya hogy hívnak. Karena nggak perlu dikasih, nggak perlu dengan mengucapkan kata téged, dengan hogy hívnak saja konteksnya sudah tahu bahwa yang ditanya itu orang di depan kita. Hogy hívnak. Kalau mau diucapkan téged hogy hívnak atau hogy hívnak téged, bisa juga. Jadi kalau nggak formal pakai itu. Pakai un. Pakai un kalau yang formal, kalau nggak formal pakai téged. Téged, betul. Terus kalau senang bertemu denganmu, nah beda dengan yang tadi. Yang sekarang, örülök, hogy megismerhettelek. Tadi kan örülök, hogy megismerhettelek. Örülök, hogy megismerhettelek. Nah, di sini baru aku kasih lihat Wislat, tidak kemarin-kemarin, karena tadi kemarin konteksnya masih konteks yang formal dan semi formal. Sekarang nggak formal. Oke, coba sekarang Mas Peter lagi sama ganti sama Erzsébet. Oke. Sia Peter vagyok. Téged hogy hívnak? Szia, Erzsébet vagyok. Örülök, hogy megismerhettelek. Én is. Viszlát. Bagus. Oke, jadi kalian sekarang udah tahu ya gimana kenalan dengan orang, konteks resmi atau konteks yang sehari-hari. Sekarang kita lihat PR-nya. Mas Rinto gimana PR-nya? Aku belum mengerjakan. Maaf. Aku nyontek aja. Oke. Kalian nyatet. Nana yang belum kan yang Grusia ya, kita lihat ya. Iya, yang Grusia, Nana. Ini benar nggak, Nak? Betul. Terus. Spanyol. Oke, terus? Mehmet. Terus? Olas. Ostrak. Bagus, ketemu kan? Ostrak. Norway. Norway pakai iya. Norway. Terus Roman. Slovak. Nah, Grusia ketemu kan? Enggak. Gampang sebenarnya. Hilangin aja yang iya. Gruz. Jadi biasanya tuh yang akhiran iya, emang dihilangkan iyanya sudah menjadi nama keluarga negara. Ada beberapa. Ya, kayak Romania ya. Iya. Biasanya yang iya itu dihilangkan aja iyanya, sudah menjadi nama keluarga negaraan. Hanya saja memang ada beberapa pengecualian. Anglia menjadi Onggol, Austria menjadi Ostrak. Dan Nia dan dong. Dan, benar, dan Nia dan. Karena Kuba jadi Kuba. Nggak tahu. Apa Pak? Kamu siapa nak? Kubai. Oh, Kubai. Jadi yang nama keluarga negaraan kita bisa buat dari nama negara. Nah, nama negara yang ada orsaknya, hilangkan kata orsak. Nama negara yang ada akhiran iya, sebagian besar ya, hilangkan kata iya, hilangkan suku kata iya. Nah,
yang tidak ada kata orsatnya, yang tidak ada suku kata ianya, ditambahin i. I see. Nah, jadi kubab jadi kuboy. Oke. Nah, kalau Senegal, Senegali. itu. Oke. Ya, udah Mas Rinto gimana ngikutin? Iya, ngikutin Mas. Oke, sekarang kita lihat ya. Coba ini ada foto namanya Magda Vašaryová. Nah, dia ini aktris dari Ceko. Oke. Oh. Nah, enggak, kok ada di Ceko sih? Artis dari satu negara di Eropa Tengah. Nah, sekarang kalian dengarkan video audionya, oke? Terus benar ini semua pertanyaannya, jawabannya tidak benar. Nah, kalian cari tahu nama kewarganegaraan yang benar dari setiap orang. Ada Liv Ullmann, terus ada Shevardnadze, sama Magda Vašaryová. Oke, kalian dengarkan. Gampang. Kayaknya yang bahasa Eropa Russian deh. Oke. Ini Russian dibilang nem loh, bukan loh. Oke. Mungkin bisa. Ayo dulu. Siap ya? Sebentar. Liv Ullmann, svéd, nem norvég. Shevardnadze, orosz, nem grúz. Magda Vašaryová, cseh, nem szlovák. Nah, kedengeran nggak? Kecil. Kecil lah. Aku naikin volumenya. Iya, kurang kencang. Kurang kencang ya. Bentar. Aku gede volume komputerku deh. Oke, aku ulangi. Liv Ullmann, svéd, nem norvég. Shevardnadze, orosz, nem grúz. Magda Vašaryová, cseh, nem szlovák. Nah, butuh sekali lagi ketemu mulusku. Udah ketemu berapa? Cuma nomor 2 yang nggak nemu. Oke, Mas Rinto gimana? Nomor berapa yang nggak nemu? Nomor 3 nemu, nomor 1, 2 nggak nemu. Oke, kita dengar lagi ya. Oke. Iya. Liv Ullmann, svéd, nem norvég. Shevardnadze, orosz, nem grúz. Magda Vašaryová, cseh, nem szlovák. Nah. Dapat. Oke, Mas Rinto? Nomor 2 nggak dapat. Oke, kita lihat ya kalau itu sambil. Oke, nomor 1 siapa tadi? Norway. Norway. Oke. Iya. Nomor 2, Nak? Gruz. Oke, setuju Mas Rinto? Nomor 2 setuju? Iya, setuju Mas. Nomor 3? Slovak. Slovak ya. Slovak? Oke. Slovak. Kita dengar. Salah ya. Benar. Nah, Norway yang pertama. Norway. Yang kedua Gruz, benar. Gruz. Iya, betul, Slovak. Oke. Bagus. Oke. Sekarang PR-nya yang ini gimana, Nak? Kamu udah Nak? Udah jadi. Oke, coba yang pertama, Nak. Tapi ini versinya bisa macam-macam ya, tergantung. Yang penting intinya seperti itu. Intinya sama. Oke. Nana yang berarti nomor 1 ya, percakapan antar teman Nana jawabnya. Sziasztok, hogy vagytok? Bagus. Szia. Jól vagyunk, köszönöm szépen. Esti. Nah. Hogy vagytok? Oke. Terus? Mi is jól vagyunk. Aha. Ada yang aku mau koreksi dikit. Oke. Kosonjok dikit. Iya kan? Iya kan? Kan kita kami kan? Iya. Kosonjok.
Oke. Ya, Ya, jadi tapi yang penting ngerti kan kenapa kesannya. iya, ngerti. Karena kan orangnya ada banyak. Jamak, iya. Benar. Oke. Inisial banyak. Percakapan berikutnya, nah. Yang berikutnya Erika. Sia Janos, Anya Hojban. Bagus. Sia Erika, Anya Ninchiol, Este Hojban. Bagus. En Sinchiol. Ah. Shemba Jokyo. Jadi sinch itu kalau subjeknya dia. Iya, Dia, kata kerja kedua, kata orang kedua dan ketiga ya. Kata orang kedua yang sopan atau Anda, sama orang ketiga atau dia. Oke. Tapi udah bagus tadi, Nak. Baik. Terusin, Nak. Lanjut. Apa? Sianya Hojvan Jerekek. Hojvan knock out Jerekek. Lupa lagi nih. Karena ya apa? Iya, karena jamak ya. Jadi mana? Lihat catatan langsung. Iya benar itu dia. Terus siapa? Sylvia Ninchiol. Bagus. Hojvan Attila. Bagus. Attila. Tadi apa ya? Attila Semyol apa Sinchiol? Attila Sinchiol. Kan kedua. Bagus. Terus Hojvat Anya. Teh Hojvat Anya. Iol Bajok. Este Hojvat. Iol Bajok apa? Apa este. Enisiol. Oke. Jadi aku ada yang aku singkat, jadi nggak pakai, aku panjang seperti dan kamu. Terus kadang aku masukin teh seperti kalimat 3 yang terakhir aku teh hojwatanya, gitu kan. Tapi tanpa teh juga bisa hojwatanyo. Udah ada vatnya ya. Udah ada onyonya, cuma aku kasih teh karena aku mau menekankan lagi yang aku tanya itu. Aku tekankan dalam kalimatku. Tapi tanpa T nggak apa-apa. Baik. Oke. Jadi kita ada apa sekarang kita? Oke. Ada apa ini? Nah, Mianyal van Bessels. Yang ini ul-ul. Betul. Artinya apa ini? Mianyal van Bessels. Kamu berbicara bahasa apa ya? Bahasa apa yang kamu apa sih gimana Mian which language you speak? Tapi artinya kan bahasa Inggris ya. Jadi ada beberapa cara menanyakan kamu berbicara bahasa apa. Ada Mianyal van Bessels, ada Hoj Bessels. Tapi ini yang paling sering dipakai Mianyal van Bessels. Jawabannya Bessels Onggolul. Mianyal van Tuts. Nah, ini juga sama. Artinya Mianyal van Bessels sama Mianyal van Tuts. Itu digunakan untuk bertanya bahasa. Dan yang kedua ini artinya kamu bisa bahasa apa aja. Bisa berbicara bahasa apa aja. Mianyal van Tuts. Tudok Mojorul. Hoj Bessels Onggolul. Artinya apa ini kira-kira? Kamu bisa bahasa Inggris. Ada kata tanyanya ho, ya? Bagaimana kamu bisa bahasa Inggris? Oke, benar. Jadi bagaimana kamu berbicara bahasa Inggris? Jadi pertanyaannya bagaimana? Kualitasnya bagaimana? Ini yang ditanyakan. Yul basilek onggolul. Aku berbicara bahasa Inggris dengan baik, dengan bagus. Hoj Bessels Mojorul, cak kicit. Bessels Mojorul. Karena banget nih jawabnya gitu selalu cak kicit. Oke. Enis cak kicit Bessels Mojorul. Bessels Nemetul. Nah, Nemet pernah dengar
Kata Nimet? Jerman. Jerman. Bisa bicara bahasa Jerman? Nem. Tidak. Kamu? Sham. Nah, di sini lagi kita gunakan sham. Jadi, yang pertama, tadi Mian Yelven Basils bertanya, kamu berbicara bahasa apa? Mian Yelven Tuts, itu juga sama, bisa digunakan untuk bertanya bahasa. Coach Basils, itu bisa ditanya juga untuk, bisa digunakan untuk bertanya bahasa. Tapi kalau kalian mau bertanya, bagaimana kamu berbicara bahasa Inggris, bagaimana kamu berbicara bahasa Hungaria, bagus atau kurang bagus, atau hanya sedikit, atau udah lancar, nah kamu bisa pakai kata tanya Hogy beszélsz angolul, Hogy beszélsz magyarul. Hogy beszél. Jawabannya kecil, bisa nem. Nah, aku akan kasih lihat ini apa yang bisa kalian pakai untuk memberikan kualitas bahasa atau kualitas kemampuan kalian berbahasa asing atau bahasa Indonesia juga bisa. Nem itu tidak, olik itu hampir tidak bisa. Kalau bahasa Inggrisnya itu hardly. Oke. Terus ada at kicit. Sudah. Just little. sedikit. Elek Yol cukup baik. Elek Yol. Yol baik atau lancar. Nojon Yol bagus, baik sekali. Nojon Yol. Oke, coba kita praktek ya. Mas Rinto yang cowok, Nana yang cewek. Oke. Siap. Million Yelven Basils. Basils. Pakai S. Basils. Million Yelven Basils. Beselek anggul. Million Yelven Tuts. Tudok Magyarul. Hogy beszélsz angolul? Jó beszélek angolul. Hogy beszélsz magyarul? Csak egy kicsit beszélek magyarul, és te? Én is csak egy kicsit beszélek magyarul. Beszélek németül. Diulangi lagi, Mas. Enis, sak, X. Bukan sok, tapi cok. C. Cok. Enis, cok. Enis, cok. Cok. Enis, cok. X, kicit. Kicit. Beselek mojorul. Besels nemetul. Ini kalimat tanya. Besels nemetul. Besels nemetul. Nem este. Ensem. Artinya apa, Mas Rinto? Ensem. Aku juga. Tidak bisa. Iya, benar. Aku juga tidak bisa. Jadi sham itu juga tidak ya. Oke. Mas Rinto, Mian Yelven Basils. Beselek ongolul. Hogy beszélsz angolul? Egy kicsit. Oke. Oke. Mian Yelven Tuts? Tudok magyarul. Hogy beszélsz magyarul? Jol beselek angolul. Aku tanyanya magyarul. Hogy beszélsz magyarul? Olik. Oke. Olik beszélek magyarul. Oke. Olik beselek angolul. Magyarul. Jadi hogy itu
Hogy beszélsz magyarul artinya bagaimana kamu berbicara bahasa Hungaria ya. Oke. Nana, te milyen nyelven tudsz? Tudok magyarul, angolul és indonézul. Nagyon jó. Hogy beszélsz angolul? Jó beszélek angolul. És hogy beszélsz indonézul? Nagyon jó beszélek indonézul. Oké. És hogy beszélsz magyarul? Csak egy kicsit beszélek magyarul. Nagyon jó. Beszélsz balinezul? Nem. Este. Én sem. Oke, bagus. Selamat datang, Mas Rudi. Oke. Sziasztok! Szia, Mas Rudi. Sorry. Baru masuk. Nggak apa-apa. Baru Mas masuk Rudi, sekarang. milyen nyelven beszélsz? Tessék? Milyen nyelven beszélsz? Csak angolul, kicsit magyarul, és Indonesia. Indonesia. Hogy Indonesia. Gimana, Nak? Indonesia? Indonezul. Indonesia. Oke. Igen. Hogy beszélsz angolul, Mas Rudi? Hogy beszélsz angolul? Yo, vagy nem jó? Yol, Yol, pakai L, Yol. Yo, vagy nem jó? Nem jó. Tergantung. Nem Yol. értem. Hogy beszélsz angolul? Artinya, Hogy beszél? artinya apa kira-kira, Mas? Hogy beszélsz angolul? Hogy itu kan bagaimana ya? Bagaimana? Bagaimana bisa berbicara bahasa Inggris? Gimana? Enggak. Beszél itu artinya berbicara. Ya, bagaimana berbicara bahasa Inggris gitu. Bagaimana kamu berbicara bahasa Inggris? Oke. Yo. Yol, Yol beszélek angolul. Oke. Yo beszélek angolul. És hogy beszélsz indonezul? Yo beszélek indonezul. Nagyon jó. És hogy beszélsz magyarul? Kicsit értem beszélsz magyarul. Oke. Bagus. Kicsit értem megtanulok. Ini ya ada ekspresi bagus. Kicsit értek. Kicsit értek. Értek magyarul. Oke, ini juga bisa dipakai. Terima kasih. Ertek Mojorul. Atau Ertek Mojorul. Kalau itu artinya ya aku mengerti. Itu baca screen ini ya? Aduh salah. Aku nggak baca screen. Hebat tadi nggak baca screennya. Enggak, aku nggak baca screen ini. Bagus loh. Aku kira kayak wawancara. Oke. Ya, tapi sekarang udah lihat screennya, Mas? Iya, udah. Oke. Jadi tadi kita ngomongin tentang bagaimana bertanya bahasa dan bagaimana orang berbicara bahasa tertentu. Nah, ada tingkat-tingkatannya, ada nem, olik, kicit, elik, yol, sama noyon, yol. Oke, jadi kalau ada yang tanya kamu berbicara bahasa apa, kita bisa pakai keterangan kualitasnya seperti itu. Dengan nem, olik, kicit, elik, yol, sama noyon, yol. Oke. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, tadi kalian sudah lihat ada dua pertanyaan kan? Milyen nyelven beszélsz? Milyen nyelven tudsz? Yang artinya artinya kalian berbicara bahasa apa? Atau kalian bisa berbicara bahasa apa? Ada juga kita bisa tanya milyen nyelven tanulsz? Itu artinya kalian sedang belajar bahasa apa. Di sini intinya adalah kalian bisa gunakan ekspresi-ekspresi kata tanya yang berhubungan dengan bahasa. Terus di sini kalian bisa lihat kalau ini sekelumit sedikit aja gambaran konjugasi dalam bahasa Hungaria.
Jadi konjugasi dari kata kerja basil itu kalau subjeknya berbeda, kata kerjanya juga berubah. Jadi harus dikonjugasikan. Pernah dengar kata konjugasi atau arti konjugasi? Ya, konjugasi itu yang di belakang kalimat ya. Sufiks. Di belakang sufiks, di belakang kata kerja. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan ada yang namanya konjugasinya itu dikasih s kalau isi it, gitu kan. Nah, terus kalau past tense tambahin ed, gitu kan. Nah, itu namanya konjugasi. Nah, dalam bahasa Hongaria juga ada. Hanya saja dalam bahasa Hongaria konjugasinya itu di semua kala, ada kala waktu kini, kala lampau, kala masa depan, itu juga ada konjugasinya sendiri-sendiri. Dan kalau subjeknya berbeda, konjugasinya juga berbeda. Ini hanya sekilas saja, hanya nanti kita akan bahas secara lebih detail di sesi berikutnya. Yang penting sekarang kalian tahu kalau saya berbicara itu in basilek, kamu berbicara basils, Anda berbicara basil, dia berbicara basil, kami berbicara basilum, kalian berbicara basiltek, Anda sekalian berbicara basilnek, mereka berbicara basilnek. Oke. T itu apa, Mas? T kalian. T kalian. Jadi yang sebelah kiri itu yang tunggal, sebelah kanan yang jamak. Tinggal satu plural ya? Yang kolom yang berawal dari mi itu plural. On itu he, yang itu she. On itu Anda. On itu Anda. Tapi kalau gendernya? Nggak ada gender di dalam bahasa. Alhamdulillah. Ya bahasa Inggrisnya nggak ada gender. Oh iya ya. Kalau ada gendernya makin pusing. Makin pusing kayak di bahasa Perancis ini pusing. Beda gender, beda konjugasi. Iya, beda gender, beda konjugasi. Karena ini konjugasinya udah banyak berubahnya kalau kalau pakai gender makin pusing lagi. Beneran, alhamdulillah beneran. Ya, jadi en itu Anda, i itu dia. Enek itu Anda sekalian, ik itu mereka. Iya. Nanti kita akan berbicara lebih detail tentang konjugasi. Mungkin kalian tahu dulu kalau konjugasi untuk kata kerja basil itu bagaimana. Oke, karena kita akan memakai ini untuk berbicara tentang materi hari ini. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bahasa. Oke, untuk menyatakan kita berbicara dengan bahasa apa, kita gunakan akhiran ul atau akhiran ul, u.2 ya. Nah, kapan kita menggunakan ul, kapan kita menggunakan ul, kita sesuaikan dengan hukum harmoni suara atau harmoni bunyi yang ditambahkan pada nama kebangsaan atau nama kewarganegaraan untuk kata sifat dari nama negara. Jadi kita harus tahu dulu nama kebangsaannya atau kata sifat negaranya untuk bisa menggunakan, untuk bisa mengucapkan atau mengatakan kita berbicara bahasa apa. Oke, kalian sudah tahu bagaimana mengubah nama negara menjadi nama kewarganegaraan untuk menjadi kata sifat yang berhubungan dengan negara. Yaitu yang pertama, nama negara yang mempunyai akhiran orsak, dipotong kata orsaknya. Nama negara yang punya akhiran iya atau suku kata iya dipotong, tapi ada beberapa pengecualian. Terus yang kedua, nama negara yang tidak ada kata orsak dan tidak ada suku kata akhir iya dikasih akhiran i. Oke. Contohnya kalau tentang bahasa kita bisa tanya dengan kata tanya hoch bassels, dan bassels, atau langsung direct kita tanya bassels ongulu loh, kamu bisa berbicara bahasa Inggris. Oke, jadi kalian cari tahu dulu kebangsaannya, kewarganegaraannya apa, kalian tambahi akhiran ul. Nah, akhiran mana? Ul atau ul? Kita lihat di komposisi huruf vokalnya. Di sini ada dua baris yang ada dua warna. Yang pertama, baris pertama mogos, mogan, hongzok, itu artinya
huruf vokal mogos atau tinggi. Yang baris kedua, me mogan hongzok, yang artinya huruf vokal dalam atau huruf vokal berat. Oke. Di sini ada huruf vokal yang mogos itu ada i, u. Oke. Yang huruf vokal me itu ada o, a, o, u. Nah, seperti yang Philo kemarin bilang, untuk mengingat-ingat itu kalau yang mogos itu katanya Tenisuto. Terus aku mau nyoba nulis di chatnya ntar. Tenis itu. Nah, ini huruf vokalnya itu huruf vokal yang ada di kategori huruf vokal mogos. Untuk yang huruf vokal yang me apa? Nah, auto. Bagus. Marinto ingat. Oke, jadi kalau kalian pengen cari tahu ini huruf vokal, aku pakai huruf pakai akhiran ul atau ul, ya pakai dua. Gimana? Nah, kalau komposisi huruf vokal dalam kata kebangsaannya itu kebanyakan huruf vokal me, jadi huruf vokal yang ada di kategori auto itu memakai UL biasa. Oh, yang auto pakai UL biasa ya? UL biasa. Contohnya mojor kan OO. OO kan masuk ke huruf yang masuk ke kategori auto kan, jadinya ul, mojorul. Onggul menjadi onggolul. Oros menjadi orosul. Fronsio menjadi fronsiaul. Nah, ini lagi. Jadi kalau ada beberapa nama kebangsaan yang keakhiran huruf terakhirnya A berubah menjadi huruf akhirnya itu O, jadi A tanpa coret menjadi A coret. Contohnya Fronsio menjadi Fronsiaul. Kalau mamanya aku orang Prancis, Fronsio, pojok Fronsio. Tapi aku kalau ngomong, aku berbicara bahasa Prancis, aku bilang Beselek Fronsiaul, jadi A. Untuk harmonisasinya itu tadi ya. Betul, harmonisasi bunyi. Nah, itu teorinya ada, tapi kadang banyak pengecualian. Nanti pelan-pelan kalian akan ngerasa sendiri harmonisasi suara itu. Pegang kata-kataku. Percaya. Baik. Terus yang kedua, yang berikutnya, dari nama negara Moloizio, nama kebangsaannya menjadi Molai. Kenapa Molai? Nggak ada yang tahu. Harus dimakan seperti ini mentah-mentah. Iya. Menjadi, pokoknya gitu. Pokoknya gitu ya. Menjadi Molayul. Kino menjadi Kinoi, terus menjadi Kinoyul. Vietnam menjadi Vietnam Miul. Toy menjadi Toyul. Tahayul. Kalau yang akhirnya ul itu apa Mas? Ya, yang mana akhirnya ul? Yang apa ul yang itu. Yang ul, yang ini. Sama. Jadi sama akhiran u yang u.2, ul itu sama dengan ul. Jadi dua-duanya dipakai untuk mengucapkan kita berbicara bahasa apa. Kalau yang ada negaranya yang pakai ul itu. Oh, nama akhiran negara pakai ul? Iya. Nggak ada. Setahu nggak ada. Nggak ada ya? Berarti jadi, ul semua dong harusnya. Gimana? Ul. Berarti ul semua ya? Kalau kita mau ngomong berbicara bahasa apa, semuanya akhirannya ul. Entah bisa ul biasa, ul-nya tanpa titik dua, atau u pakai titik dua. Semuanya tergantung dari komposisi vokal dari kata atau nama kebangsaan. Jadi nama negaranya umpamanya Mojororsak, nama kebangsaannya menjadi Mojor, jadi Mojororsak, nama negara, nama kebangsaannya Mojor, contohnya Mojor Wajok, aku orang Mojor. Kalau aku bilang aku berbicara bahasa Mojor, jadi Desilek Mojorul. Jadi pakai U biasa karena huruf vokalnya huruf vokal me semua.
Makanya kita pakai akhiran UL. Nah, kapan kita memakai akhiran IL? Kalau komposisi huruf vokal dalam kata kebangsaannya itu kebanyakan hurufnya huruf mogos. Contohnya Indonesia. Indonesia nama negara ya, Indonesia. Nama kebangsaannya menjadi Indonesia. Indonesia kan terdiri dari huruf I, huruf vokalnya I, O sama E, kan? Di sini ada huruf O yang masuk huruf kategori me, mogos. Tetapi ada dua huruf mogos, yaitu I dan E. Berarti menang yang mogos kan, 2 lawan 1. Makanya kita pakai akhiran IL. Karena komposisi huruf vokalnya banyak yang mogos. Oke. Terus contoh lagi, kalau yang gerok. Gerok korsak, mana ada yang inget nggak? Greek, Yunani. Benar. Kalau nama kebangsaannya menjadi gerok. Nah, hurufnya O.2 semua. Itu masuk ke kategori huruf vokal mana? Huruf vokal mogos. Gerek tuh itu Mas semangka. Benar. Gerek dinye. Benar. Kenapa jadi itu ya? Mungkin dari sana kali. Kayak mungkin bisa jadi kali ya. Tapi D-nya itu dari sana ke? Oh, nggak ngerti juga sih ya. Gue pikir dari Amerika loh kan. Oh iya. Dari Thailand. Ayo. Nggak mungkin kita punya pohonnya di sini. Bibitnya dari Yunani. Mungkin bibitnya dari Yunani itu. Oke, jadi kalau gerok karena huruf vokalnya semua, kita otomatis pakai akhiran UL. Oke. Israel, negaranya Israel. Bahasanya apa? Bahasanya Heber atau Hebrew. Bahasa kalau orang Mojo bilangnya Heber. Kalau kita berbicara bahasa Hebrew, Beselek atau Beselung, Heber. Yang terakhir, contoh terakhir, Swed or Sak itu dari negara mana? Swed or Sak. Swedia. Nama kebangsaannya Swed. Nah, kalau kita berbicara bahasa Swedia, Swedul. Jadi gampang kan sebenarnya. Selama kita tahu nama negaranya, terus kita ubah nama negara menjadi nama kebangsaan, tambahin akhiran UL. UL pakai titik 2 atau UL biasa. Kalau Jerman, Nemetul. Coba Nemet toolnya U-nya pakai U.2 atau U biasa? U.2. U.2. Benar, karena EE kan? Iya. RES. Nemet. Oke, kalau gitu kita lihat di latihannya ya. Bagaimana? Gampang ini, mah. Oke. Nah, di sini udah ada contohnya ya. Oke. Hollandia. Kita mulai dari yang Hollandia deh. Siapa yang mau nyoba pertama kali? Hollandia, apa tuh? Belanda kan? Penduduknya Holland. Kalau bahasanya, mereka berbicara bahasa apa? Hollandul. U-nya gimana? U-nya U.2. Enggak. Yakin? Enggak. Yang satu, yang UL biasa. Karena huruf vokalnya, benar. Karena huruf vokalnya huruf vokal me semua, kan? Bagus. Sekarang yang Francia or Sak. Nana. Oke, Yona. Francia, Perancis. Penduduknya Francia. Bahasanya Franciawi. Oke, bagus. Yang nggak ada titiknya. Oke, Nemet Sak tadi udah dijawab berarti ya. Iya. Nemet Jerman, Nemet Dul. Oke, Anglia sekarang. Wow. Siapa yang mau nyoba? Ini siapa aja sih? Iya, aku deh. Mas Rito mau nyoba? Enggak, aku lihat dulu aja, Mas. Ya, Anglia ini Anglia, berarti Anglia ini tidak reguler ya? Ya, Anglia. Anglia mana? Inggris. Oke. Penduduknya apa ya? Entar. Angol. Enggak bisa.
Oh iya benar Anggul. Jadi bahasanya Angolul. Angolul. Oh, jadi Anglia ini semacam irregular karena kan biasanya kan kita potong ianya kalau berakhir dengan suatu iya. Tapi kan kalau kita dengerin lagi, masuk nama orangnya Ongle kan. Makanya kadang ditambah huruf O, mungkin itu ya, agar terdengar lebih enak. Bagus. Malaysia. Ayo. Malaysia. Menjadi apa namanya? Malay, oke. Bahasanya? Malayun. Bagus. Oke. Oh, sorry, ini bukan Orsak, tapi Orsak ya. Orsak ya? Oh, aku salah. Huruf. Sering typo aku. Kurang teliti aku. Oke, Orsak. Jadi tadi gimana? Orsak, Ceko Republik. Penduduknya apa ya? Ceh, bener. Bahasanya? Cehul. U-nya yang gimana? U-nya yang biasa. Biasa? Nana gimana? Setuju? Enggak, yang titik 2. Yang titik 2. Karena hurufnya magas. Hurufnya mogos. Itu huruf E, itu huruf mogos. Oh, yang biasa tuh magas ya? Jadi semua huruf E biasa, pakai coret atau E biasa semuanya mogos. Jadi untuk ngafalin untuk huruf yang mogos itu huruf vokal yang ada di kata tenis itu. Tadi aku sudah mungkin di chat aku ping aja biar di yang slide sebelumnya juga kan ada kan ya? Oh ya, nggak ada kayaknya, nggak aku tulis Mas. Sayang sekali aku nggak masukin tenis utuh sama auto. Tapi di kolom chat ada. Oke, berarti yang E itu magas ya maksudnya? E itu magas. I, O, U. Jadi tenis utuh itu kan terdiri dari huruf vokal E, I, O. Nah, itu bisa dipakai untuk mengingat-ingat huruf vokal yang masuk ke kategori huruf vokal mogos. Kalau huruf vokal yang me, itu panduannya kita ingat-ingat kata auto. Karena ada huruf vokal O, U, O yang semuanya masuk ke kategori mogos. Oke, auto sama tenis itu. Tenis itu raket. Iya. Oke, jadi saya jadi Cehul ya. Iya. Horwath Orsa Kroasia. Penduduknya? Horwath. Bahasanya Horvatul. U-nya? U-nya yang biasa. Oke, bagus. Nah, gampang ini, Mas. Dania, Denmark. Denmark, bagus. Penduduknya apa ya? Bentar. Dani. Hampir semua yang bersuku kata iya, hilangkan ianya. Oh, dan. Bahasanya Danul yang biasa. Oke, bagus. Slovakia. Penduduknya Slovak. Bahasanya Slovakul. Bagus. Berikutnya. Ini Vietnam. Penduduknya namanya Vietnam. Kalau nggak ada akhiran iya, nggak ada kata orsak, kita kasih i. Oh, Vietnami. Jadi Vietnami. gampang kan? Iya. Kina. Gimana? Ayo. Nana mau nyoba? Kinai. Cina, Kinai, Kinayun. Bagus. Gampang kan? Gampang yang itu gampang. Oke. Sekarang kita coba praktek ngomong ya.
ini siapa kira-kira nih? Susana. Kayak Susana ya. Cleopatra. Oke. Kira Cleopatra pojok. Egyptomi pojok. Beselek Orobul. Ini siapa? Herokat. Ini yang Greece ya. Oh, Greece. Lupa lagi namanya. Julius Caesar. Oh, Julius Caesar. Julius Gereg. Besel Geregel. Aha. Artinya apa ini kira-kira? Dia Julius dari orang Greece berbicara bahasa Greece. Oke, bagus. Yang Egyptomi itu dari negara Egyptom itu mana? Mesir. Egypt nggak ada, nak. Mesir. Nah, dari seperti yang kalian ya dulu apa dulu? Egyptom kan nama negara yang nggak ada iya, nggak ada osaknya. Jadi tambah i. Ya kan? Oke, jadi kita buat semacam perkenalan dengan model seperti ini, tapi kita pakai figur-figur yang berbeda. Nah, kenal nggak semua? Kenal ya? Kenal. Yang sebelah kanan serem ya? Oke, siapa yang mau nyoba pertama? Bikin seperti yang pertama tadi. Nama-namanya kan kenal kan? Siapa yang mau nyoba pertama? Nana. Oke, ayo Nana. Barack Obama. Enggak, kamu Barack Obama, terus kamu memperkenalkan orang sebelahmu. Oke. Jadi dari kenalin Barack Obamanya dulu sama yang dari Rusia itu ya. Barack Obama Vajok, Amerikai Vajok, Beselek Anggolul. Indonesia. Itu aku dong. Terus Putin, Oros Besel Orosul. Aha, bagus. Oke, berikutnya. Aha. Ayo Mas Rudi mau nyoba. Oke. Ini siapa? Angela Merkel. Angela Merkel. Aku kalau misalkan memperkenalkan dia berarti apa? On. Jadi I. Ya, I. Ini dia. Oh, jadi E. Jadi Mas Rudi sekarang menjadi Angela Merkel. Oke. Angela Vajok. Nemet. Nemet dah. Besel Nemetul. Beselek Nemetul. Jokowi Vajok. Jadi inti latihannya gambar yang pertama itu kalian, gambar yang sebelahnya itu orang yang ingin kalian kenalkan. Oke. Oh gitu. Jokowi. Indonesia. Beselek Indonesia. Beselek itu saya. Kalau dia menjadi Besel Indonesia. Oke, bisa diulangi dari awal, Mas Rudi. Jokowi. Dari saya. Dari mana? Dari perkenalkan diri sendiri. Dari Angela Merkel. Oke. Kalau perkenalan diri berarti Angela Vajok gitu. Oke. Angela Vajok, Nemet, Besel Nemet. Beselek Nemet Tul. Terus? Jokowi, Indonesia, Besel Indonesia. Besel Indonesia. Bagus. Oke. Bagus. Oke, jadi Beselek itu artinya saya berbicara. Besel itu artinya dia berbicara. Oke. Ya. Oke, berikutnya. Duh. Siapa pose ini? Ini banana aja. Banana. Yang sebelahnya nggak kenal, Ogut. Itu Macron. Emmanuel Macron. Dari Prancis. Dari Prancis. Oke.
Dari Ciamis deh. Oke. Aduh. Urban Victor Bajok. Majar Bajok. Beselek Majarwe. Siapa tadi? Emmanuel Macron. Oh, yang speech itu ya? Tentang Muhammad itu benar, ya? benar. I see. Oke. Francia Besel, Francia Ul. Ya. Bagus. Mas Rinto mau nyoba? Ayo, Mas. Enggak, Mas. Ayo nyoba harus. Berikutnya ini. Dulu aja gue. Oh, ini si princess. Ada tahu nggak siapa dia? Ini, aduh. Denmark bukan sih? Ratu Belanda. Holland. Namanya siapa? Princess. Tahu nggak? Nggak tahu. Ratu. Maxima ya. Kirainu itu artinya ratu. Oke? Jadi kamu sekarang Ratu Maxima. Ayo. Nah. Yang sebelahnya tahu kan? Sebelahnya Paparazzi. Oke. Ini anak nih. Oh ya. Iya. Mas Rinto nggak mau. Iya. Maxima Kiraine Bajok. Holland Bajok. Beselek Hollandul. Pavarotti. Itali apa? Olas. Besel Olasul. Bagus. Dekat. Nah, berikutnya. Ayo Mas itu masih mau nyoba? Aku nyoba. Oke. Ini Xi Jinping ya sama benar. Benar. Xi Jinping Bajok. Kinai Bajok. Besala Kinul. Kinul. Kinaul. Kinoyul. Kinoyul. Siti Nurhaliza. Molai. Besel Malayul. Bukan Besel. Besel Malayul. Kalau Besel itu kamu ya, kamu berbicara. Kalau pakai S Besels, aku tadi dengar S. Besels. Kalau Besels kamu berbicara. Iya. Benar kan? Oke. Yang terakhir, kenal nggak? Nggak tahu nih pemain bola. Nggak tahu nih. Mas Rito tahu nggak pemain bola dari mana? Itu Turki bukan yang sebelah kanan ya? Benar. Iya, Erdogan itu. Kalau yang sebelah kiri siapa? De Gea. Benar. Berarti Mas Rito yang nyoba kan sekarang. Ayo. Ayo. Dari mana? Dari Barcelona kan? Oke. David De Gea, Pojok. Spanyol Ros Pojok. Spanyol Pojok. Jadi Spanyol Orsak itu nama negara. Tapi kalau mau bilang aku warga negara Spanyol, kita hilangkan kata Orsak menjadi Spanyol. Bisa diulangi, Mas? David De Gea Pojok. Spanyol Pojok. Terus? Beselek Spanyol Spanyolul, bagus. Akhiran ul, bagus. Terus? Dia, siapa dia? Ini ya? Erdogan. Toro. Bagus. Besel Torokul. Nah, bisa kan? Mas ini malu-malu. Tapi bisa. Dikit-dikit, nangkep dikit-dikit. Bagus. Tapi sekarang bisa ya. Sekarang bisa membuat kalimat atau menyatakan itu bisa berbicara apa, atau orang lain bisa berbicara apa, atau teman-temannya bisa berbicara bahasa apa. Sekarang sudah tahu gimana caranya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, gampang. Tadi yang ditambahi S artinya apa, Mas? Besel sama besel beda ya? Beda. Aku balik ke slide sebelumnya ya. Nah, ini dia.
di slide ini ada Beszélsz, itu artinya kamu berbicara. Oke? Nanti kita akan berbicara, nanti kita akan membahas lebih detail tentang konjugasi kata kerja. Oke? Nanti slide ini semuanya akan aku masukin di mana. Mas, kalau aku mau nanya sedikit. Ya. Kalau misalnya kita nanya, kamu berbicara bahasa Inggris, itu kita pakai P atau cukup bilang Beszélsz? Nggak pakai. Nah, dari seperti yang kalau dalam bahasa Hungaria itu nama subjek atau kata ganti orang kita jarang sekali ucapkan. Jadi nggak usah pakai P, hanya Beszélsz. Nggak usah pakai Beszélsz ya? Kecuali untuk kasus formal seperti kata ganti orang kedua formal yaitu Anda, nah itu kita harus memakai kata ganti orangnya yaitu een Beszél magyarul. Berarti itu lebih formal ya? Ya, jadi kan untuk een kita harus pakai een Beszél magyarul. Terus Anda sekalian atau önök sama, ini bentuk formal. Jadi kita juga ucapkan önök beszélnek magyarul. Anda sekalian berbicara bahasa Magyar. Nah, kadang untuk atau dia dan mereka itu jadi untuk kata ganti orang ketiga baik tunggal maupun jamak, kadang kita juga harus ucapkan kalau konteksnya itu tidak jelas. Jadi kalau kita tidak ucapkan, nanti konteksnya menjadi tidak jelas. Contohnya kalau tiba-tiba kita berbicara tentang dia atau tentang mereka dengan orang yang kita ajak berbicara dan dia tidak tahu yang dimaksud itu siapa dan kita harus ucapkan atau dia, mereka. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang orang tentang Peter atau tentang guru-guru, kita sudah berbicara selama 5 menit umpamanya, kita tidak harus mengucapkan lagi dia atau mereka. Jadi tergantung konteksnya. Tapi untuk ni, jadi saya, kamu, kami, kalian, bisa dibilang 99% kita tidak harus ucapkan. Oh, dari nek-neknya itu ya kita lihat ya? Benar, makanya itu dalam bahasa Hungaria itu kenapa tidak usah mengucapkan subjeknya, karena kita sudah tahu dari konjugasi kata kerjanya. Kalau ada kata kerja beszél menjadi beszélek, berarti subjeknya saya. Ya kan, kalau ada kata kerja beszél menjadi beszélünk, berarti subjeknya kami. Jadi konjugasi ini harus benar-benar kalian ingat karena akan kita bawa terus ke bentuk lampau, ke bentuk masa depan, ke bentuk pengandaian, hipotesa, dan mirip-mirip. Jadi harus benar-benar, tapi bisa. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas Rudi? Udah. Udah ya. Nana, gimana? Ada pertanyaan soal konjugasi? Enggak, cukup. Cukup. Mas Rinto? Ya, cukup, Mas. Cukup ya. Oke, kita latihan mendengarkan lagi, oke? Baik. Oke. Jadi ini agak lebih sulit dari yang tadi, oke? Kalian cari tahu apa yang tersembunyi, apa yang hilang dari percakapan ini. Jadi ini percakapan, ada 2 percakapan. Yang pertama yang berawal dari Yonapol berakhir dengan Inschweinus, yang kedua yang berawal dari Sevastopol berakhir dengan Isching. Jadi ada 2 percakapan. Nah, aku ingin kalian selain mencari kata-kata yang hilang, juga kalian perhatikan 3 pertanyaan di sampingnya itu Nien Nemzeti Ségű Stephen Hoffman, itu artinya Stephen Hoffman dia berwarga negaraan apa? Oke. Yang kedua, Melyik városban él, dia tinggal atau hidup di kota mana? Oke. Terus yang berikutnya nomor 3, dia berbicara bahasa Hungaria kah? Berbicara bahasa Hungaria kah dia? Oke. Terus yang percakapan kedua, selain
mencari kata-kata yang hilang, kalian juga coba cari jawaban Nian dan Zeti Shegeket Holototo. Jadi ada beberapa macam kewarganegaraan yang kalian dengarkan. Oke. Pertanyaan kedua, di mana atau di kota yang mana mereka tinggal? Oke. Jadi nanti dari nama kota kalian bisa tebak mereka tinggal di mana. Nomor 3, apakah mereka berbicara bahasa Hungaria? Oke. Siap? Ya. Oke. Jó napot kívánok! Stephen Hoffman vagyok. Ön angol? Igen, londoni vagyok. Beszél magyarul? Egy kicsit. Most tanulok magyarul. Én sajnos nem beszélek angolul. Szevasztok, beszéltek magyarul? Sajnos csak egy kicsit. Amerikaiak vagyunk. Amerikaiak? Igen, bostoniak. Most tanulunk magyarul. Mi berliniek vagyunk. Mi is most tanulunk magyarul. De egy kicsit beszélünk angolul is. Oke, kalian tulis kira-kira yang kalian tahu. Oh, ditulis? Oh, enggak, kalau bisa mengingat nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke. Kita bisa mulai yang kedua atau kalian masih menulis? Aku menulis dulu. Oke. Yang percakapan nomor 2 nggak gitu denger Mama agak cepet. Ini boleh diulang lagi nggak? Ya, kita ulang 3 kali ya. Boleh. Oke, kita mulai lagi yang kedua, putaran kedua. Jó napot kívánok! Stephen Hoffman vagyok. Ön angol? Igen, londoni vagyok. Beszél magyarul? Egy kicsit. Most tanulok magyarul. Én sajnos nem beszélek angolul. Szevasztok, beszéltek magyarul? Sajnos csak egy kicsit. Amerikaiak vagyunk. Amerikaiak? Igen, bostoniak. Most tanulunk magyarul. Mi berliniek vagyunk. Mi is most tanulunk magyarul. De egy kicsit beszélünk angolul is. Ya, cepet banget. Yang kedua cepet. Oke. Sudah terisi berapa persen? 10%. Nana gimana, Nana? Udah, semuanya. Udah? Mas Rinto gimana? Dikit banget. Oke, kita coba lagi ya. Iya. Jó napot kívánok! Stephen Hoffman vagyok. Ön angol? Igen, londoni vagyok. Beszél magyarul? Egy kicsit. Most tanulok magyarul. Én sajnos nem beszélek angolul. Szevasztok, beszéltek magyarul? Sajnos csak egy kicsit. Amerikaiak vagyunk. Amerikaiak? Igen, bostoniak. Most tanulunk magyarul. Mi berliniek vagyunk. Mi is most tanulunk magyarul. De egy kicsit beszélünk angolul is. Nambah? Nambah nggak? Nambah. Mau sekali lagi atau udah cukup? Sekali lagi. Nana udah benar semua? Udah. Percakapannya kan? Nggak usah dijawab kan ini? Oke, kita mulai ya. Jó napot kívánok! Stephen Hoffman. Angol? Igen, londoni vagyok. Beszél magyarul? Egy kicsit. Most tanulok magyarul. Én sajnos nem beszélek angolul. Szevasztok, beszéltek magyarul? Sajnos csak egy kicsit. Amerikaiak vagyunk. Amerikaiak? Igen, bostoniak. Most tanulunk magyarul. Mi berliniek vagyunk. Mi is most tanulunk magyarul.
de egy kicsit beszélünk angolul is. Me what? Oke, nah kita lihat sesuatu, nanti kita dengarkan lagi setelah kita lihat jawabannya. Cocok nggak? Iya. Okay. Yang pertama, apa? Angol. Angol. Bagus. Terusnya? Anglia. London. Anglia? No, London. London? London nama kota. London nih, bagus. Jadi lagi-lagi ya, akhiran I kita gunakan untuk kota saat kita ingin mengatakan bahwa kita penduduk di suatu kota tertentu. Oke. Jadi ini ada slide di slide yang kemarin. Oke. Terus yang berikutnya? Picit. Apa bedanya Mas picit sama kicit? Nggak ada bedanya. Sama sebenarnya. Nah, picit itu biasanya kita bilang ke anak-anak, picit. Picit. Oke, berikutnya? Chinois et kicit. Chinois et kicit beselek. Chinois et kicit kan? Et igen terus. Cak et kicit. Terus. Amerikayak. Terus. Beselek Majarul. Amerikai. Iya. Bostani. Amerikayak. Amerikayak. Igen. Terus? Bostani. Igen terus ada apanya? Igen. Nah, nggak kedengeran yang ini. Bostani kan? Bostoniak. Dari Boston, dari nama Boston. Bostoniak. Bostoniak. Terus? Boston Majarul. Majarul. Majar. Maju. Nama kota juga ini di Jerman. Ayo. Salah dong aku. Berlinek. Berlinek. Oke, di sini kalian nanti akan belajar tentang penjamaan. Kan seperti dulu awal kan ada kan mojorok waktu. Jadi kan ada akhiran OK untuk kata kewarganegaraan. Kalau itu konteksnya jamak. Jadi kalau itu subjeknya jamak seperti kami, kalian, Anda sekalian, terus mereka, itu kan subjek jamak. Nah, otomatis kata sifat dan kata pelengkap suatu subjek itu juga harus dijamakkan. Contohnya di sini. Amerikai menjadi Amerikayok. Karena Amerikayok wojung. Kami orang Amerika. Nah, di sini juga sama. Boston menjadi Bostoniok. Kami orang Boston. Berlin menjadi Berliniak karena kami orang Berlin, jadi wajung karena kami menjadi jamak. Kenapa ok? Kenapa ek? Harmonisasi juga. Bener, ada rumusnya semuanya. Oke, jadi dari dua percakapan ini, Mianer Zetische Stephen Hoffman. Sebab Stephen Hoffman warga negara apa? Inggris. Anggol. Meyik Varus Bon Il. London. Basil Majorul. Kicit. Oke. Yang kedua, percakapan kedua. Dia nem Zetische Geket Holotom. Jadi Amerikai. Terus jadi whole watch magic Varus Bon Il. Jadi watch ini Bostoniak. Bostoniak tinggal di Boston sama di Berlin. Jadi watch ini selain kata kerja to be kamu, ini artinya juga atau. Jadi watch. Ini atau. Oke, Basil Nek Mojorul. Kicit. Bagus. Bagus. Oke. Pernah dengar kata ini? Ki sama ki? Pernah. Nah, artinya?
Ki? Kayak siapa? Kalian bisa tebak kenapa kik, apa perbedaan antara ki dan kik? Jamak dan tidak jamak. Jadi seperti yang kalian bisa lihat bahwa dalam bahasa Hongaria, jamak itu selalu berakhiran dengan k. Oke? Jadi akhiran k, ok, ak, yang dijamakkan itu akhiran biasanya mendapat k. Jadi yang kita sekarang belajar tentang kata tanya siapa. Jadi siapa itu bisa ki, bisa ki, tergantung konteksnya jamak atau tunggal. Kalau tunggal itu ki, kalau jamak itu kik. Oke. Terus kita sambil belajar kata tanya siapa, kita juga belajar kata ganti penunjuk. As itu ini, os itu. Aku tadi waktu ngobrol sama Nana, kamu cerita kalau bola, ini apa balik ke nios, yes. Hidung kamu bilang ini kan. Berarti kamu udah tahu. Oke, jadi as itu artinya ini, os itu. Nah, tentu saja kan pasti punya bentuk jamak kan. Nah, bentuk jamaknya jadi ezek, ozok. Karena kalau bahasa Inggris kan this, those. Oke. Sekarang coba kita lihat variasi kata tanya. Kies, siapa ini? Kik ezek, siapa mereka ini? Atau siapa ini? Kios, siapa itu? Kikozo, siapa mereka itu? Oke, sekarang kita contoh jadi ya. Kies. Kios. Aha. Kios. Kick-os. Kick-ezek. Kick-ezek terus? Kick-azok. Aha, bravo. Jadi ini gambarnya jadi kies. Ini kios itu kick-ezek. Orangnya dekat dengan kita kan. Kick-ozok orangnya jauh dari kita. Oke. Oke. Boom. Kick-ezek. Kita sekarang bicara tentang orang, kalian sudah bicara tentang kalian sudah belajar tentang kewarganegaraan, sekarang tambah lagi perhatian. Ini mau dijadiin PR saja atau gimana? PR. Aku lihat aja dulu. Oh, gimana mau PR? Jadiin PR. Oh, tadi dijawab tuh, Nana capture ah. Oh ya benar, yang di capture ya. Slide kita enak deh ini kuncinya. Oke, apa namanya? Buat PR ya. Boleh. Sekarang kita latihan bentar saja tentang tambah-tambah perbendaharaan kata. Oke, jadi kalian nanti di rumah kalian tambah-tambah perbendaharaan kata. Ini siapa gitu kan. Coba Kak, atau kalian sudah ada yang tahu ini. Kalau yang ini siapa? Pervos. Bagus. Yang ini? Pinsel. Bagus. Yang ini? Arsitek. Ada yang pernah dengar? Enggak. Epites. Enggak tahu. Itu akuntan. Penjual. Pelajar? Dia. Diakok. Diakok itu taruh jamak ya, plural ya. Terus diakok. Ini copet. Nggak tahu. Zeptolvoy. Nih, dua ini. Utazasni. Turistak. Jadi ada utos, dan utazo. Bedanya apa antara utos? Utos itu apa namanya? Penumpang. Utos penumpang. Utazo itu artinya traveler. Oke, yang sini? Ini yang bawahnya apa, Mas? Oh, yang ini? Kayak utazik, lob tuh. Oh iya. Ini yang aku cetak biru itu aktivitas yang kemungkinan dikerjakan oleh
orang-orang ini. Contohnya ya, kalau Ormos kan, dokter kan beteget jojit atau beteget kezel, itu artinya menyembuhkan orang sakit. Bedeget felsolgal itu artinya melayani tamu. Epulete terves itu artinya merencanakan bangunan. Kenyivel itu membukukan. Tonul belajar. Lop mencuri. Lop itu mencuri. Mencuri. Utozik traveling. Oke. Yang ini pernah dengar nggak? Lupa. Bus taksis. Driver ya. Chauffeur. Jadi bus vezet atau toxic vezet contohnya. Ini anak contoh aja ya. Oke. Yang ini Rendershek itu kepolisian. Render. Apa yang dia lakukan? Rendetor. Jadi rendetor itu menegakkan peraturan. Oke. Yang ini? Nurse itu apa ya? Pernah dengar nggak? Namanya banyak ini namanya. Apollo. Noverek. Jadi Apollo tanpa K. Jadi Apollo itu pada plural. Never atau Neverek. Jadi yang pakai Apollo ini kalau perawat perempuan. Jadi, kalau perawat laki-laki Apollo. Jadi K ini dihilangkan saja. Jadi kalau nurse-nya banyak berarti Apollonokok. Apollonuk. Jadi ini akhiran K ini. Udah banyak ya? Udah banyak. Tadinya nil aja. Jadi kalau laki-laki Apollo, kalau perempuan Apolloni atau Never. Jadi sama yang dia kerjakan, dia itu bisa beteget kezel atau beteget gundus, artinya itu merawat orang sakit. Yang ini tukang kayu? Nggak tahu. Ostolus. Ya, buat meja. Benar. Butor itu mebel. Butor, kisit. Butor, yowit itu memperbaiki. Yang ini? Kasir? Penstarus. Apa yang dikerjakan? Kosazik. Walaupun ini kosazik ini kata yang artinya itu menginput, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan mesin kasir. Tapi ini bahasa profesional, bahasa teknis. Karena bahasa sehari-harinya sih nggak ada sih. Oke, yang ini tukang daging? Lupa. Handtesh. Dari apa yang dilakukan? Hush Arul. Menjual daging. Hush Termeket Arul. Menjual produk-produk dari daging. Hush Termek itu produk-produk dari daging. Okay. Yang ini? Ayo. Sokach. Yang dikerjakan first. Kalau first artinya masak. Okay. Yang ini tukang bersih-bersih? Takaritan. Benar, itu kata kerjanya takaritan nih, membersihkan. Takarito. Iya. Lupa. Takarito. Ini pedagang? Nggak tahu. Elodo. Penjual. Iya, menjual. Dan elodo ini juga kata sifat kalau artinya untuk dijual. Untuk dijual. Contohnya? Kiado. Elodo, benar. Kalau kiado penyewa ya? Disewa. Kiado itu untuk disewakan. Penyewa itu berle. Beda ya? Berle. Iya. Jadi apa yang dia kerjakan? Alamit arul. Menjual sesuatu. Okay. Terus berikutnya. Tapi kalau misalkan R-nya itu kan harga ya? Ya. Oh iya.
Jadi sebenarnya dari kata ar, terus ada aru, itu artinya barang, arul, sejarahnya seperti itu kalau di. Oh iya, kayak gitu. Kalau ditarik itu memang dari ar. Sebelahnya? Oh iya. Guru. Tanul. Apa? Tanulok. Tanul. Tonar. Nggak tahu. Tanar ya. Tonar. Nah, tonar nih itu guru perempuan, ibu guru. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa kalau kadang banyak profesi yang dikasih tambahan nih kalau pelakunya itu perempuan, kan? Seperti Apollo nih, tonar nih, ada juga render nih, tapi render nih biasanya kalau polisi tetap saja render, jarang dibilang render. Oke, terus berikutnya penjual bunga. Nggak tahu. Nggak tahu. Wirak arus. Wiragarus. Wirak arus. Apa yang dia kerjakan? Wiragot arul. Wirak cokro. Wirak cokor itu artinya karangan bunga. Wirak cokor. Yang berikutnya? Pembuat bakery. Baker, benar. Fake. Fake baci. Iya, lagunya Balika itu. Ada fake-nya. Fake baci. Apa yang mungkin dilakukan? Kayaknya red shoot, memanggang roti. Dari kenyir itu roti tawar ya. Roti. Jadi roti yang tawar itu kenyir. Ini pilota. Piloto. Pilotane. Nggak ada pilotan. Nggak ada ya. Red pilot bezet. Jadi menyetir pesawat. Oke, jadi kalian kalau di rumah kalau ada waktu kalian berlatih menghafal profesi-profesi ini gitu kan, dapat tahu ketemu di jalan. Nama kosakata sama apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi ada kata kerjanya apa. Nanti pelan-pelan kita akan belajar tentang konjugasi kata kerja. Oke. Jadi ini PR-nya tadi. Aku ya. Jangan dibuka. Nah. Buka. Yang ini PR-nya ya. Iya. Oke, sama menghafal. Ini nggak harus kalian menghafal. Yang penting kalau ada waktu aja sambil iseng kalian hafal. Terus nanti kita coba tes bentar. Kita hafal enggak gitu ya. Kita dengan Oke. Dan nanti kita lihat contohnya latihannya gini. Orangnya hilang, kan? Oke. Entarus itu apa gitu kan? Kalian nebak. Bener nggak tebakanmu? Kalau tebakannya benar berarti gambarnya sesuai dengan pikiran gambarnya. Oke. Terus nanti kita juga akan ada mendengarkan. Kalian mendengar siapa aja sih orang yang dicari sama ibu dalam percakapan ini. Nanti kalian pilih dari 8 ini dia berbicara tentang siapa. Oke? Oke. Jadi PR-nya satu saja. Yang tadi itu sama belajar menambah kosakata yang berhubungan dengan profesi. Oke? Oke. Terima kasih banyak. Kesenam sepan. Kesenam sepan.